Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. 3 bulan setelah James Gunn dan Peter Safran secara resmi mulai menjalankan DC Studios yang baru dibuat Warner Bros., mereka mengumumkan 10 judul film dan serial yang akan direboot dalam universe baru. Berbeda dengan semesta buatan Zack Snyder dulu, yang dinamai DC Extended Universe, sementara buatan Gunn dinamai DC Universe. Gunn memastikan akan tetap merilis film-film DC seperti Shazam 2, The Flash, Aquaman 2, Joker 2, The Batman 2, dan akan dimasukkan ke dalam universe lain dengan nama DC Elseworlds. That it is clearly labeled as DC Elseworlds, outside of the mainstream DCU continuity. Kemudian The Flash akan dijadikan event untuk meriset semesta DC dan membuka pintu semesta DCU. Berikut adalah film dan serial yang dipresentasikan James Gunn pada chapter 1 DCU yang mereka sebut Gods and Monsters. This is called Superman Legacy. Superman Legacy adalah film pembuka DCU. Film ini bukan origin story seperti Man of Steel, tetapi berfokus pada bagaimana Superman menyesuaikan eksistensinya di tengah dunia yang penghuninya kian sinis dan memperlakukan kebaikan sebagai hal yang usang. Ditargetkan rilis pada 11 Juli 2025, Henry Cavill dipastikan tak akan menjadi Superman dan akan menampilkan aktor baru yang lebih muda. Next is a big movie called The Authority. The Authority akan menjadikan film yang memperkenalkan karakter-karakter hero buatan pimpinan redaksi DC Comics, Jim Lee. Cerita tentang sekelompok penegak hukum dengan kepentingan berbeda-beda terjebak dalam konflik internal yang saling menusuk satu sama lain. The introduction of the DCU's Batman is The Brave and the Bold. Film ini akan didasarkan pada komik Batman yang ditulis oleh Grant Morrison. DCU akan mengadaptasi cerita Batman yang belajar untuk menjadi orang tua dari Damian Wayne, anak hasil hubungannya dengan Talia al Ghul. Film ini akan berbeda universe dengan The Batman yang dimainkan Robert Pattinson. Supergirl, Woman of Tomorrow. DCU akan membuat cerita Supergirl tidak seperti yang kita kenal sebelumnya, melainkan lebih hardcore. Cerita akan memperlihatkan perbedaan antara Superman yang dikirim ke bumi dan dibesarkan oleh keluarga yang harmonis, sedangkan Supergirl dibesarkan dengan keras, terbuang dari Krypton, dan melihat orang-orang yang ia kenal tewas secara mengenaskan. Swamp Thing. DCU juga merencanakan sebuah film dark horror movie origin story untuk pahlawan super Swamp Thing. Namun tak banyak yang diungkap Gunn selain Swamp Thing masih dalam penggarapan dan menjadi penutup dari chapter DC Gods and Monsters. Pada serial TV, DCU telah membuat 5 judul di antaranya. The first project is Creature Commandos. Creature Commandos akan menjadi serial pendek dengan 7 episode dan sedang dalam masa produksi. Creature Commandos adalah sekelompok hero dan monster yang awalnya dikumpulkan untuk menghabisi Nazi. The next project up is Waller. Waller akan menjadi spin-off dari The Suicide Squad dan Peacemaker. DC memastikan Viola Davis akan tetap berperan sebagai Amanda Waller dan kisahnya tengah digarap oleh kreator serial Doom Patrol, Jeremy Carver. Lanterns akan berbeda dengan proyek Green Lantern sebelumnya. Cerita akan berfokus pada 2 anggota Green Lantern Corps yang paling terkenal, Hal Jordan, karakter yang pernah diperankan oleh Ryan Reynolds, dan John Stewart, salah satu black superheroes pertama di DC. We're doing a television series called Paradise Lost. Berkaitan dengan Wonder Woman, DCU mempersiapkan sebuah serial TV berjudul Paradise Lost. Paradise Lost digambarkan sebagai cerita bertipe Game of Thrones oleh James Gunn, di mana politik kekuasaan dan pengkhianatan menjadi fokus utama ceritanya. Next up is a TV series called Booster Gold. Serial Booster Gold tidak akan berbeda dari kisah grafik novelnya. Di grafik novelnya, Booster Gold adalah pria asal masa depan yang menggunakan teknologi di masanya untuk berlagak menjadi superhero di masa lalu, atau disebut imposter syndrome.